Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial semester 5. Pada saat ini saya ingin menyelesaikan tugas besar mata kuliah Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Didin Hikmah Prakasa, SENM CPHCM sebagai berikut. Sub-sub pokok: pengertian, tujuan, dan pengelompokan kompensasi, asas-asas kompensasi, metode kompensasi, sistem kompensasi, kebijakan kompensasi, waktu pembayaran kompensasi, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, temuan penelitian tentang insentif organisasi, teori agensi. Pengertian, tujuan, dan pengelompokan kompensasi. Menurut Edwin B. Filippo, kompensasi adalah sebagai pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan, karena mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian organisasi. Tujuan umum kompensasi adalah untuk menarik, memperhatikan, dan memotivasi para karyawan. Kompensasi dikelompokkan menjadi: pertama, kompensasi finansial langsung; kedua, kompensasi finansial tidak langsung; ketiga, kompensasi non-finansial. Asas-asas kompensasi. Menurut Melayu SP Hasibuan, asas kompensasi dibagi atas dua, yaitu asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, jabatan, dan tanggung jawab. Asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Metode kompensasi. Menurut Melayu SP Hasibuan, metode kompensasi dibagi atas dua, yaitu A. Metode tunggal. Suatu periode yang dalam penetapan gaji pokok hanya yang didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. B. Metode jamak. Suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Sistem kompensasi. Menurut Melayu SP Hasibuan, sistem kompensasi dibagi atas: pertama, sistem waktu; kedua, sistem hasil atau output; ketiga, sistem borongan. Kebijakan kompensasi. Kebijakan kompensasi, baik besarnya, susunannya, maupun waktu pembayarannya, dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal, sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Waktu pembayaran kompensasi. Kompensasi harus dibayar pada tepat waktu, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap perusahaan semakin besar. Ketenangan konsentrasi kerja akan lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Menurut Melayu SP Hasibuan, yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kedua, kemampuan dan kesediaan permintaan perusahaan. Ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Keempat, produktivitas kerja karyawan. Kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Keenam, biaya hidup. Ketujuh, posisi jabatan. Kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Kesepuluh, jenis dan sifat pekerjaan. Temuan penelitian tentang insentif organisasi. Kompensasi insentif merupakan mekanisme yang mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Hal-hal yang melatar belakangi antara lain
Kebutuhan kepuasan individu seseorang sangat dipengaruhi oleh insentif yang positif atau pemberian penghargaan, atau yang negatif atau hukum. Pemberian penghargaan akan merangsang kepuasan kebutuhan seseorang pada saat bergabung pada organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah teori agensi. Teori agensi merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain kontrak-kontrak insentif untuk memotivasi para individu mencapai keselarasan tujuan. Sekian dan terima kasih atas prestasi pada kesempatan saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.